Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syara'a lin-nasi ahkamar rasyad wa haddarahum subulal fasad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad khairi had al-mab'uthi rahmatan lil ibad wa ala alihi wa ashabihi al-athharil amjad. الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد فجعلنا اللهم معهم واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم يقوم الناس لرب العباد وبعد. الحمد لله والشكر لله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustadz kalian rahmati Allah, para jamaah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu di dalam lindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah taala, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan mengkaji kitab yang sangat luar biasa karya Imam besar, yaitu Al-Imam Nawawi rahimahullah, masuk ke bab yang kedua ya. Jadi al-babu ats-tsaniyu fi tarjihi al-qiraati wal qari'i ala ghairihima. Di bab kedua ini babnya bicara tentang keutamaan ya. Ya, jadi ditarjih. Tarjih itu maksudnya dia dilebihkan ya. Atau dia diistimewakan. Siapa mereka? Yaitu orang yang qari, orang yang memiliki bacaan Quran ya, dibandingkan dengan orang-orang selain mereka. Nah, Masya Allah, di sini ada 3 ya pembahasan ya di dalam bab ini, termasuk bab yang cukup ringkas. Yang pertama adalah sabata an Abi Mas'udin al-Ansari al-Badri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah rawahu Muslim. Ini hadisnya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya bahwa dari seorang sahabat ya, namanya Abu Mas'ud. Kenal belum? Yang terkenal itu Ibnu Mas'ud. Ini beda ya. Ini adalah Abu Mas'udin al-Ansari. Jadi beliau orang Ansar. Ya. Al-Badri itu seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabiyun jalil, dan ini punya banyak riwayat juga ya. Tapi lebih banyak lagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada satu peristiwa tentang beliau itu yang cukup terkenal di dalam kitab-kitab para ulama, bahwa beliau ini punya seorang budak laki-laki ya. Dia kemudian satu hari entah ada masalah apa, kemudian sangat marah gitu ya, istadda, jadi sangat merasa murka sama budak miliknya. Jadi dia melakukan sesuatu lah ya, mengungkapkan kemarahannya kepada kemudian tampak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa sesungguhnya seorang, baik dia merdeka maupun dia budak ya, itu Allah adalah lebih berkuasa atas dirinya. Maksudnya kadang-kadang kalau merasa majikan, merasa sebagai tuan kepada seorang budak atau hambanya, dia kan merasa bisa berbuat apa saja, termasuk melampiaskan marah ya, mungkin sampai pada batas yang agak keras gitu. Kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW bahwa Allah itu aqdar
minka, yang lebih berkuasa kepada si fulan itu, hamba itu, dibandingkan dengan majikannya, dibandingkan dengan tuannya. Kan Allah yang mencipta mereka. Maksudnya jangan berbuat begitu. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Ya, langsung reda marahnya, dan bukan cuma reda marahnya ya, tetapi kemudian kata Rasulullah SAW itu kalau dimerdekakan menjadi kafarat. Jadi itu budaknya kemudian akhirnya dibebaskan. Maka kata Rasulullah, mudah-mudahan itu menjadi kafarat. Kafarat artinya adalah penebus terhadap kekeliruan yang beliau lakukan. Radhiyallahu anhu Abu Mas'udin Al-Ansari. Jadi ditegur oleh Rasulullah SAW, dibebasin begitu saja. Budak itu kan bisa dijual, itu bisa dapat duit, itu kan milik. Tapi karena kemudian merasa itu adalah sesuatu yang petunjuk dari Rasulullah bisa menjadi kafarat, maka direlakan. Demi untuk taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai kemudian merelakan miliknya. Itu pelajarannya. Ya. Nah, ini ada riwayat dari beliau bahwa ya ummu al-qauma, ya ummu maksudnya adalah menjadi seorang imam. Ya ummu al-qauma, menjadi seorang imam atau yang berhak menjadi imam dari satu kaum. Siapa? Aqra'uhum li kitabillah. Yaitu yang paling banyak membaca Quran, paling banyak bacaan Quran. Aqra'uhum, itu di antara hamba itu yang paling layak menjadi imam bagi satu kaum siapa? Adalah yang paling banyak bacaan Qurannya. Aqra'uhum li kitabillah. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa dipahami, digali oleh para ulama kita. Jadi di bagian kitab ini disinggung ya bahwa dari situ beberapa mujtahid, beberapa fuqaha mengambil pendapat hukum, yaitu tentang siapa yang paling berhak menjadi imam dalam hal sholat. Ya. Kalau di kita ini biasanya siapa yang dijadiin imam? Biasanya dilihat umurnya ya. Umur dulu ya. Di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa aqra'uhum, aqra' yang paling banyak bacaan Qur'annya. Ya. Maknanya apa aqra' di situ? Ya, paling banyak bacaannya, berarti paling banyak hafalannya. Itu maknanya salah satu. Tapi kemudian menjadi perselisihan ulama di situ adalah apakah kelayakan imam itu faktor berdasarkan hadis ini yang paling banyak hafalannya, kan di situ dengan aqra, berarti paling banyak hafalannya. Menurut Imam Syafi'i, ya, beliau katakan maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya aqra di situ bukan sekedar banyak hafalannya atau sering baca Quran, tetapi a'lamu, afqahu. Jadi yang paling alim, yang paling faqih terhadap Quran. Nah, ya, kalau ulama mengulas itu memang jadi luar biasa menarik ya. Alasannya begini ya. Kita kan tahu di masa Rasulullah SAW itu menjelang akhir-akhir beliau, siapa yang kemudian beliau tunjuk jadi imam sholat ketika beliau sudah jatuh sakit? Sahabat siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya kan? Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai imam sholat. Nah, ternyata di dalam faktanya di masyarakat Madinah itu sebetulnya ada sosok sahabat-sahabat yang juga istimewa, bahkan diberi pujian-pujian khusus bahwa mereka lah yang paling banyak hafalan Qur'annya, mereka lah yang paling aqra.
Pertama, ya, bahwa ada hadis dari Imam Tirmidzi radhiyallahu an dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa ini kata Nabi, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Kemudian yang kedua bahwa asyadduhum Umar. Kemudian wa asdaquhum hayaan Utsman wa akhdahum Ali wa aqraduhum Zaidun ibnu Tsabit wa aqra'uhum Ubay bin Ka'ab wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Itu hadisnya. Jadi kata Nabi SAW bahwa ternyata dalam bahasa Nabi itu aqra'uhum, di antara seluruh umat Nabi ini yang aqra' itu adalah Ubay bin Ka'ab. Di situ Nabi memuji beberapa sahabatnya kan, bahwa yang paling arham, paling penyayang kepada umat ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang paling tegas asyadduhum Umar radhiyallahu anhu. Paling tegas. Ya. Terus yang asdaquhum hayaan, yang paling pemalu Utsman. Kemudian berikutnya bahwa yang paling mampu menjadi qadhi aqdahum Ali bin Abi Thalib. Itu dipuji masing-masing keistimewaannya itu. Kan bentuknya paling semua. Terus masih ada lagi bahwa yang paling paham tentang hukum-hukum waris Zaid bin Sabit. Ya. Itu dengan apa namanya? Afroduhum. Itu faraid. Faraid itu ilmu waris. Zaid bin Sabit. Baru kemudian Nabi menyebut aqra'uhum, aqra' ini sahabatku, umatku yang paling banyak bacaannya, paling banyak hafalannya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu. Kemudian wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Nah, tadi kita katakan bahwa sewaktu Nabi jatuh sakit, Nabi menyuruh Khalifah Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai imam. Padahal di tengah kaum muslimin itu ada Ubay bin Ka'ab. Jadi Imam Syafi'i mengambil pendapat, kesimpulannya bahwa yang dimaksud Nabi aqra'uhum di situ bukan sekedar paling banyak hafalannya, bukan sekedar paling banyak bacaan Qur'annya, tetapi sebenarnya maksud Nabi adalah a'lamuhum, afqahuhum. Buktinya itu tadi. Nah, baik, kalau dari keseharian kaum muslim ini semestinya ukurannya juga begitu. Ya, jangan dilihat gamisnya. Udah gamis jadi kayak ini paling syekh nih. Kadang-kadang nggak begitu juga ya. Yang jadi patokan itu adalah hal yang justru dilihat dari Qur'annya. Dan ini pun Qur'an, kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Malik itu berpendapat maksudnya Nabi itu bukan sekedar paling banyak hafalannya. Misalnya orang yang paling banyak hafalannya si fulan, berarti dia paling berhak imam. Belum tentu. Karena kesimpulan Imam Syafi'i maksudnya di situ bukan sekedar aqra, tapi adalah afqah, a'lam. Karena sholat itu adalah sesuatu hal yang juga menjadi persoalan tersendiri. Bisa jadi orang itu hafal Quran banyak, tapi terkait dengan hukum-hukum sholat, terkait dengan bacaan yang dia hafal, apakah dia alim, apakah dia faqih, nah itu belum tentu. Ya, itu kesimpulan hukumnya. Ya. Hadis yang kedua, ada juga yang menegaskan bahwa kenapa Nabi itu memilih Sayyiduna Abu Bakrin radhiyallahu an sebagai imam. Padahal ada lagi yang Nabi puji, ini tadi Ubay kan? Siapa di antara umat Nabi, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga disebut sebagai Aqra? Masih ada lagi, jadi bukan cuma satu. Itu Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ada hadis Nabi yaitu bahwa hadis riwayat Imam Ahmad, ya, rahimahullah,
Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, man arada an yaqra'a al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra' kama yaqra'u ibnu ummi abdin. Nah, hadisnya. Bahwa man arada an yaqra' al-Qur'ana ghaddan, siapa saja yang ingin membaca Quran itu ghaddan, ghaddan itu maksudnya apa? Kalau secara bahasa faedahnya itu kalau ada buah yang paling awal mateng, maksudnya lagi seger-segernya. Jadi ibaratnya ini wahyu baru turun banget, kemudian langsung diterima oleh Rasulullah, kemudian disampaikan kepada sahabat. Yang paling menurut Nabi, yang paling hebat itu adalah siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi maksudnya adalah karena beliau yahfadu wa yaqra'uhu kama anzalahullah. Bodoh, ini enggak bisa kita bayangkan ya keistimewaan Abdul Mas'ud. Jadi beliau itu yahfaduhu wa yaqra'uhu kama anzalahullah. Kalau kita ini baca Quran, ya Ustadz Sayuti baca Quran, Kamal baca Quran, bisakah kita kasih label bahwa huwa yaqra'uhu kama anzalahullah, persis seperti bagaimana Allah menurunkan? Wah, itu berat banget itu ya, sampai karena itu berarti cara hurufnya, panjang pendeknya, kemudian wakafnya, dan seterusnya itu benar-benar persis ketika Allah menurunkannya. Kan Allah menurunkannya berapa kali? 1 kali doang kan? Ada beberapa pengecualian ya, yang turunkan 2 kali. Nah, itu Allah menurunkan, dan itu bisa atau mampu dibaca oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kama anzalahullah. Itu pujian Nabi. Makanya disebut sebagai man arada an yaqra'al Qur'ana. Ya. Ghaddan. Ya. Jadi maka falyaqra' kama yaqra'uhu ibnu ummi abdin. Itu julukannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Masya Allah. Maksudnya adalah ma'a iltizami ahkamihi wa jamalis saut. Jadi Ibnu Mas'ud ini mampu membaca Quran itu ma'a iltizami ahkamih, dengan berpegang kepada semua hukum-hukum terkait bacaan Quran, wa jamalis saut, dengan suara yang sangat indah, sangat merdu. Maka Nabi itu memuji. Nah, ini beliau ada di situ. Maksudnya di tengah sahabat itu ada Abdul Mas'ud. Tapi kenapa Sayyidun Abu Bakar yang disuruh jadi imam? Jadi apa pengertian bahwa ya ummal kaum, ya ummul qauma aqra'um? Maksudnya bukan sekedar aqra', tapi a'lam, afqah. Karena Abu Bakar adalah orang yang paling alim, orang yang paling faqih. Ya. Kita ini mudah-mudahan ya terus memperbaiki supaya bacaannya ya kita belajar terus benar-benar sesuai dengan tadi ahkam Al-Quran, hukum-hukum Quran itu sendiri. Ya. Jadi itu syarahnya para ulama. Apa yang dimaksud bahwa Ibnu Mas'ud itu mampu membaca ghaddon atau rotban gitu ya. Itu maksudnya adalah tariqatuhu fil qiraah wa hay'atuhu fiha, yaitu bagaimana metode Ibnu Mas'ud membaca dan bagaimana hay'ahnya. Hay'ah itu maksud keadaan beliau ketika membaca. Itu kita disuruh nyontoh beliau gitu ya. Jadi itu pujian khusus kepada siapa? Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Tapi bukan dia atau bukan beliau yang menjadi imam, tapi justru Abu Bakar. Nah, ini sekaligus menegaskan tadi kesimpulan Imam Syafi'i. Ya. Sebetulnya masih ada lagi. Ini kan baru 2 tuh. Nabi pernah memuji sahabat yang lain lagi. Tadi siapa? Pertama Ubay bin Ka'ab. Itu aqra'hum li kitabillah. Yang kedua Ibnu Mas'ud. Bacaannya adalah kama anzalahullah.
Ada lagi sosok sahabat yang dipuji terkait dengan bacaan Quran ini. Tapi juga tidak menjadi imam. Maksudnya, yang jadi imam adalah Abu Bakar. Siapa sahabat yang ketiga ini? Sahabat yang ketiga ini adalah bahkan seorang maula. Maula itu apa? Maula itu adalah tadinya budak terus dibebaskan. Jadi bekas budak. Yaitu Salim Maula, namanya Salim ya. Salim Maula dari Abu Huzaifah radhiyallahu anhu. Hadisnya begini bunyinya. Khudu al-Qur'ana min arba'atin. Kita diperintah oleh Nabi SAW, ambillah Quran itu dari 4 orang. Khudu al-Qur'ana min arba'atin. Min Ubay. Ya. Yang pertama min Ibni Ummi Abdin, maksudnya Ibnu Mas'ud. Yang kedua Mu'adz bin Jabal. Yang ketiga Ubay bin Ka'ab. Yang keempat Salim Maula Abi Hudzaifah. Nah, beliau ini juga seorang yang punya keistimewaan adalah tempat mengambil Quran, gitu ya. Khudzu al-Qur'ana min arba'ah. Tapi sosok-sosok istimewa ini tidak kemudian ditunjuk jadi imam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi kalau kita bertanya apa pengertian dari hadis itu, apakah maksudnya yang paling banyak hafalnya otomatis jadi imam? Tidak begitu. Karena dilihat lagi siapa yang paling alim, siapa yang paling faqih. Alim itu maksudnya, faqih itu maksudnya apa dalam hal dia jadi imam sholat? Maksudnya kalau dia baca Quran, sholat, kan habis Fatihah, baca Quran pasti kan? Kalau yang lain kan baca zikirnya ya, pas ruku, sujud itu kan zikir masing-masing, doa masing-masing di apa namanya di dalam sujud dan lain-lain itu. Tapi sesudah Al-Fatihah pasti baca Quran. Nah, yang dimaksud itu alim dan faqih kata ulama adalah orang yang dia bisa paham yang dia baca. Orang yang ngerti makna yang dia baca, itu imam yang sebenarnya yang diharapkan. Kalau orang itu baca dan paham yang dia baca, dengarnya itu pasti akan berbeda dengan orang yang baca sekalipun sama merdu tapi nggak paham yang dia baca. Sama apa enggak? Tidak. Karena orang yang paham maknanya, dia akan lebih meresap ya, di dalam bacaannya. Subhanallah. Jadi supaya kita tidak salah paham ya. Jadi maksudnya hadis Nabi itu bukan serta-merta pokoknya yang mana nih al-hafidh al-hafizah. Enggak. Bukan gitu ya. Belum tentu. Ya. Hadis yang keempat berkaitan dengan makna dari aqra'uhum li kitabi itu adalah ada hadis Nabi bahwa seorang imam sholat itu adalah domin. Domin. Domin itu penjamin. Jadi kata Nabi, al-imamu dominun wal muadzinu mu'tamanun. Allahumma arsyid al-a'immah waghfir lil muadzinin. Gitu. Jadi Nabi dalam satu sabdanya menyebutkan bahwa imam itu adalah domin, penjamin. Maksudnya ini sosok yang paling bertanggung jawab dalam masalah itu siapa? Ya imam. Makanya imam ini kalau sekedar dia hafalan Quran saja banyak, itu belum itu yang dimaksud. Karena yang seorang domin berarti dia adalah sosok yang harus bertanggung jawab atas madmun yang dia tanggung, yang dia jamin itu. Apa? Itu pelaksanaan sholat itu. Dengan berkat imam yang baik dan sempurna ini, maka orang yang sebagai jamaah mungkin dia ada kelalaiannya, ada kekurangannya, ada kehilafannya, dia selamat gara-gara imamnya sebagai domin. Itu maknanya. Itulah
semakin menegaskan ya bahwa kelayakan imam itu yang dimaksud oleh Rasulullah di sana adalah bukan sekedar banyaknya hafalan semata-mata. Apalagi umurnya semata-mata. Bukan itu. Bukan. Ya, baik. Di para ustaz kan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang meskipun masih umurnya kecil, ya, banyak yang lebih sepuh, lebih tua, tapi dia yang paling alim, paling afqah di situ, maka dia sebetulnya yang lebih layak disuruh jadi imam. Alhamdulillah, ya. Imam ini didoain khusus sama Nabi, arsyid, ya, arsyid al-a'immah. Ya Allah, tolong berikan petunjuk kepada para imam sholat. Arsyidil a'immah. Kalau para muadzin juga didoain, kata Nabi, waghfir. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya ini para muadzin. Beda kalimatnya ya. Kalau para imam doanya Nabi apa? Arsyid. Ya Allah, kasih petunjuk. Kasih dia rosyad. Supaya benar memimpin sholatnya. Kalau ini yang ini waghfir. Ampuni nih para muadzin. Ya. Muadzin ini penting karena dia akan menjaga, memberikan tanda tentang sholat. Subhanallah. Baik ya, para ustadz kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hadis kita yang pertama bahwa ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah. Jadi kedudukan imam itu bukan sesuatu yang sembarangan sebetulnya di dalam kacamata syariat ya. Itu sesuatu yang sangat mulia ya. Karena sebagai yang paling bertanggung jawab atas rangkaian sholatnya para jamaah. Apalagi jamaahnya banyak gitu. Dia bertanggung jawab itu, paling bertanggung jawab. Subhanallah. Baik ya. Nah, yang kedua, para ustadz kan rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qol. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kanal qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu an wa musyawaratahu. Kuhulan kanu au syubbana. Nah, ini artinya apa nih? Jadi hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya beliau pernah bersabda, ya, bukan bahwa ini dari kata-katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kanal qurra'u Umar, kanal qurra' ashab majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratahu kuhulan kanu au syubbanan, adalah para qurra, mereka itu apanya Umar radhiyallahu anhu, ashabu majlisi Umar, yang hadir, yang duduk ikut bareng majelisnya Umar. Ini kan sosok pemimpin tertinggi kaum muslimin, Amirul Mukminin, itu ada majelisnya. Kalau seorang pemimpin tinggi itu biasanya ada yang dampingin ya. Ibaratnya kalau di kita ini dewan penasehat. Jadi tim majelisnya Umar radhiyallahu an itu siapa? Adalah para qurra. Qurra maksudnya jamak dari qari, para pembaca. Tapi pembaca kalau istilah zaman dulu itu pasti hafal. Bukan sekedar qari yang bacaannya merdu ya. Kalau di sini kan disebut qari arti bacaannya merdu ya. Kalau zaman dulu disebut qari itu hafiz. Bahkan lebih dari hafiz, dia adalah alim faqih. Istilah zaman dulu. Nah, itu isinya majelis Umar radhiyallahu an sebagai pemimpin kaum muslimin, bukan diambil dari tokoh kaum-kaum. Enggak gitu caranya.
Misalnya nih perwakilan dari, kalau di sini kan pakai dapil ya. Berarti kan itu berdasarkan kaum kan. Misalnya Jawa Barat gitu. Enggak, tapi berdasarkan tingkat bacaan Quran, tingkat pemahaman Quran. Kanal qurra'u adalah ashaba majlisi Umar radhiyallahu an, dan juga musyawaratahu, orang-orang yang menjadi tim musyawarah Umar radhiyallahu an. Siapa mereka? Qurra. Ya, berarti istimewa banget itu qurra itu. Uhulan kanu au syubbanan. Di situ dikasih catatan. Ini kesimpulan Ibnu Abbas bahwa anggota majelis Umar itu semuanya qurra. Padahal secara umur ada yang syubbanan. Syubban itu artinya masih muda. Kuhulan udah tua. Jadi apa faktor penentu seorang menjadi tim majelis Umar radhiyallahu anhu, tim musyawarah Umar radhiyallahu anhu? Itu bukan soal ketokohan bani atau kabilah, bukan soal harta, bukan soal apa namanya usia, tetapi kurro atau tidak. Bahkan orang yang masih muda ikut di situ. Subhanallah. Jadi kurro itu keren banget ya, kurro itu. Meskipun masih kecil umurnya, duduk dia bareng di situ. Orang-orang penting. Ya, orang-orang penting kalau di masa Umar itu justru orang yang kurro. Masya Allah. Enak banget ya kalau kita ini di satu masyarakat yang pemimpinnya mengatur masyarakat dengan pertimbangan-pertimbangan Quran. Ini kan ceritanya untuk menjalankan pemerintahan, untuk menjalankan tata kehidupan masyarakat. Sebagai pemimpin tertinggi, cara Umar radhiyallahu itu adalah dengan masukan musyawarah petunjuk dari para qurra. Gitu. Sungguh kehidupan yang indah, sungguh kehidupan yang penuh dengan berkah. Itu masyarakatnya. Mestinya gitu ya. Itu kan teladan kaum muslimin ya. Nah, ada satu kisah ya, kisah jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini keturunannya Umar. Yang jadi khalifah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu keturunan beliau dari seorang anaknya yang menikah dengan seorang perempuan yang justru perempuan ini, pernah dengar nggak kisahnya itu? Justru bukan perempuan terpandang ya, tapi perempuan yang dipilih oleh Umar radhiyallahu an karena perempuan itu jujur. Kasus tentang susu ya, yang ibunya bilang, ya udah campurin aja tuh susu sama air, nggak ada yang lihat ini. Gitu. Umar kebetulan lagi patroli, dengerin ya. Maka ini anaknya yang disuruh sama ibunya, ya kan itu susu. Kalau misalnya tadinya sekian ditambahin air jadi sedikit apa banyak? Kalau dijual berarti lebih banyak duitnya kan? Kata ibunya campurin aja air biar banyak kan, biar duitnya banyak. Kata anaknya, loh nggak boleh gitu. Kata ibunya nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Malam kan, lagi rumahnya juga agak berjauhan. Umar lagi patroli. Kata anaknya, tetapi Allah tahu. Wah, kagum Umar dengar nih perempuan ini. Kok ada anak yang sehebat ini. Kemudian langsung dijadiin sebagai mantu. Gitu ya. Inilah yang kemudian melahirkan sosok masih jalurnya lagi karena ya nanti dia menikah dari jalurnya Umayyah, Umar bin Abdul Aziz itu ayah dan ibunya ya. Secara baninya Umar lain kan, kalau Umayyah itu dari Muawiyah bin Abi Sufyan, baninya beda.
Nanti ketemu. Kemudian lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Gitu. Kisahnya itu apa? Ini kisahnya, ya. Kisah tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah, radhiyallahu anhu. Ini bahkan dipuji-puji sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Kan Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Saking hebatnya ini Umar bin Abdul Aziz, sebagian para ulama memujinya sebagai Khulafaur Rasyidin Al-Khamis. Gitu, yang kelima. Subhanallah. Berkuasanya enggak lama, tapi kenangannya sangat indah. Salah satu kenangannya itu begini, ini awal banget ya, jadi ceritanya nih baru kemudian menjadi seorang khalifah. Ketika orang kemudian tahu sudah diumumin khalifah yang diangkat atau yang dibaiat adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka apa yang terjadi? Kaum-kaum masyarakat itu pada datang. Jadi delegasi itu rombongan-rombongan pada datang. Memang biasanya gitu ya. Ngasih selamat lah istilahnya itu, ngasih selamat, tahniah. Ini ceritanya ada satu kaum yang datang dari Hijaz datang. Rombongan banyak. Mereka masuk ke tempatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian setelah udah siap semuanya, dipersilakan. Maksudnya menyampaikan apa yang mau disampaikan. Ternyata yang maju untuk bicara itu seorang yang umurnya kecil. Seorang anak yang masih kecil. Maka ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz feeling juga ya. Maksudnya ini apa nggak salah nih? Bahwa nggak ada yang lebih tua dari kamu. Ini tokoh-tokoh sepuh dari kaum ini nggak ada yang maju. Justru yang sudah diatur oleh mereka yang maju itu adalah si anak kecil. Maksudnya begini ya, saya ingetin, itu bukan anaknya nyelonong, bukan. Bukan anaknya nyelonong, tahu-tahu dia maju ke depan terus ngomong begitu, enggak. Itu rancangan dari kaum itu sendiri bahwa nanti kalau kita menjadi delegasi ini untuk menyatakan selamat ke khalifah, nanti juru bicara kita ini adalah ini. Padahal itu anak kecil. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini merasa agak-agak gimana ya? Maksudnya apa nggak salah? Nggak ada yang lebih tua. Subhanallah. Tahu nggak kira-kira apa yang kemudian dikatakan oleh anak itu, anak kecil itu, ya. Jadi katanya begini, ya gulam, liyatakallam man huwa asannu minka. Hei anak kecil, tolong dong yang bicara itu yang lebih tua dari kamu aja. Siapa yang ngomong? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Anaknya yang diomongin gitu kemudian menjawab gitu. Ya Amirul Mukminin, innamal mar'u bi asgharihi, ya, qalbihi wa lisanihi. Wah, jawaban pertamanya udah keren banget ya. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang mukmin. Sungguh seorang itu, innamal mar'u, sungguh seseorang itu bi asgharihi, ditentukan oleh justru dua hal yang kecil. Dua hal yang kecil, yaitu qalbihi wa lisanihi. Coba lihat badan kita. Badan kita segede ini nih. Lisan kita seberapa ukurannya lisan kita? Cuma segini kan? Alangkah kecilnya lisan dibanding seluruh jasad kita. Tapi lisan menentukan orang. Yang kedua adalah qalbi. Organ hati itu berapa besarnya? Dari semua jasad kita ini. Tangan kita lebih besar. Apalagi paha kita. Apalagi dada kita. Tapi justru organ kecil itu adalah yang menentukan kedudukan dan nilai seseorang. Itu jawab anak kita tadi. Bahwa emang umur saya kecil, tapi innamal mar'u bi asgharihi. Sungguh seorang itu kedudukannya adalah bergantung kepada dua hal kecil, yaitu lisannya dan hatinya. Bukan soal umurnya gitu jawaban. Lisanihi wa qalbihi. Ya, faida, ini kata anak kecil itu, faida manahallahu abdahu lisanan lahidha.
lafizu afwan. Wa qalban hafiza faqad ajadalahu al-ikhtiyar. Sungguh kalau Allah sudah menganugerahi seseorang itu hati yang jernih, yang bersih, dan lisan yang tadi lisanan yang hafizah, apa namanya, lisan qalban hafizah, hati yang terjaga bersih, kemudian lisannya itu dia fasih, maka sungguh dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu. Bahkan dia tambahin lagi nih, kalimat ketiganya apa? Kalimat ketiganya bahwa andai kata perkara itu ditentukan oleh semata-mata umur, maka ketahuilah yang paling berhak menduduki majelis tempat duduknya khalifah itu banyak yang lebih tua darimu. Maksudnya bukan engkau yang di situ. Maksudnya kalau ukurannya umur, emangnya nggak ada yang lebih tua dari khalifah? Maksudnya gitu ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu waktu jadi khalifah memang belum umur-umur terlalu tua. Masih relatif muda. Maka teguran anak itu katanya bahwa andai kata seorang itu penentuannya adalah semata karena umur, maka mestinya yang jadi khalifah itu siapa? Ada yang lebih berhak dari Anda, bukan? Yang lebih tua dong, yang lebih berhak. Keren banget anak gitu ya. Masya Allah. Jadi kuncinya ada pada dua, asgoroihi, dua hal kecil, lisan wa qalb. Kalau hatinya bersih, ya, qalban hafizah, hatinya terjaga, lisan lafizah, lisannya itu fasih, ya, pandai berkata-kata, maka itu sudah menjadi anugerah Allah. Dia layak untuk jadi seorang yang di istilahnya ditokohkan. Ini anak-anak muda nih, nggak usah merasa wah saya ada belum ada apanya, belum ada istrinya, atau belum ada yang lain-lain ya. Enggak. Jadi subhanallah. Bahkan ada satu riwayat begini, satu riwayat itu ini dalam kisah Imam Bukhari radhiyallahu anhu bahwa ada satu kaum itu seorang anak itu dia umurnya baru entah 10 tahun ya. Tapi karena dia yang paling banyak bacaan Qur'annya, maka kemudian dia yang disuruh jadi imam. Makmumnya adalah orang-orang tua. Yang tidak ada masalah. Itu kondisi, itu ada catatannya. Itu kondisi karena memang di kaum itu nggak ada lagi yang lebih tahu daripada, karena ini ceritanya orang yang baru masuk Islam. Ceritanya ini ada satu bani baru masuk Islam, awal-awal masuk Islam, ya. Dan kemudian ini yang lebih banyak ilmunya, lebih banyak hafalannya, Qur'annya. Maka pas dibilangin begini ya, bahwa Nabi menyuruh kita sholat pada waktu begini dan begini. Nah, pas kemudian ini waktunya sudah dilihat, oh sekarang berarti udah masuk waktunya. Mari kita sholat. Kemudian mereka saling berpandang-pandangan, saling pandang memandang. Siapa terus jadi imamnya? Hanya mereka kemudian mengarahkan pandangannya kepada si anak itu. Ya udah anak itu maju. Kalau kata penjelasan para ulama bahwa itu maksudnya karena memang kondisinya masih sangat terbatas. Ya. Itu ada awal masuk Islam para kaum tersebut dan tidak ada orang-orang yang lain di luar mereka. Sah sholatnya. Ya, gitu ya. Jadi para ustadz kan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari kisah itu tadi apa? Bahwa maka kemudian Umar bin Abdul Aziz kagum. Siapa sih ini anaknya ini? Berapa umurnya? Dikatakan umurnya 10 tahun. Anak 10 tahun. Dikatakan 12 tahun. Kagum. Maka kata Umar bin Abdul Aziz begini, bersyair. Mengeluarkan syair bahwa
ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah kalian semua. Karena sungguh nggak ada orang terlahir dia udah alim, nggak ada. Nggak ada orang lahir ujuk-ujuk alim, itu nggak ada. Ta'allam. Ya. Falaisal mar'u yuladu alim. Belajar kalian semua, harus belajar. Nggak ada orang yang terlahir alim, nggak ada. Itu semua hasil belajar. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil, dan nggak akan sama antara orang berilmu dengan orang yang bodoh. Fa inna kabiral qaum la ilma indah sogirun idza iltafata alaihil mahafil. Nah, itu syairnya Umar bin Abdul Aziz karena takjub kagum sama si anak kecil itu. Bahwa hei semua nih rakyat, belajar kalian semua, jangan sampai nggak belajar. Karena orang itu bisa jadi alim itu bukan karena lahir tiba-tiba alim, enggak, tapi hasil belajar. Ta'allam falaisal bar'u yuladu aliman. Enggak ada orang lahir alim. Meskipun dia anak kiai, meskipun dia anak seorang syekh. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Enggak bakal sama orang berilmu dengan orang bodoh. Bahkan inna kabiral qaum, sungguh seorang pembesar kaum, tokoh yang terpandang dari sebuah kaum, tapi la ilma indah, dia enggak ada ilmunya atau sedikit ilmunya, sogirun, menjadi kecil, idza iltafata alaihil mahafil, jika sudah masuk di dalam satu orang banyak. Mahafil itu yakni perayaan atau haflah. Maksudnya orang itu jadi ketahuan. Meskipun dia sosok yang ditokohkan, tokoh yang dielu-elukan di kaumnya, tapi laisa indahu ilm, dia sedikit ilmunya, maka ketika dia masuk di dalam satu jamaah atau satu mahafil, dia jadi sogirun. Mari kita semangat belajar ya. Sampai kapan kita belajar? Sampai terus kita belajar ya. Meskipun udah lulus, meskipun udah sarjana, itu belajar tuh meskipun udah pensiun nih, udah merasa pensiun, tetap belajar. Alhamdulillah beliau ini rajin belajar nih, Ustadz Sayuti nih. Subhanallah. Ya begitu. Jadi kisah yang menunjukkan tentang keunggulan. Jadi itu makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, tim majelisnya, majelis khilafahnya itu, majelis yang menjadi penasehat sang khalifah itu adalah qurra, para qari. Kuhulan kana usyubbanan, apakah umurnya udah tua atau masih muda, enggak ada masalah. Dipilih oleh Umar, maka termasuklah di dalamnya itu siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ini lahir tahun 3 sebelum hijrah. Tahun 3 sebelum hijrah. Berarti umurnya berapa ketika Umar bin Khattab menjadi penguasa? Kan Nabi 10 tahun. 3 tambah 10, 13. Tambah Abu Bakar radhiyallahu an, 2 tahun. Berarti 15. Ya kurang lebih segitu umurnya Ibnu Abbas, udah gabung sama para pembesar. 15 tahun. Kalau sekarang anak 15 tahun masuk di sidang kabinet itu gimana? Diusir kali. Oh. Ini enggak ada rekayasa-rekayasan kayak zaman sekarang ya, harus ngubah apa gitu. Enggak, ini benar-benar asli. Orangnya beneran asli, beneran pinter. Asli beneran alim. Enggak pakai penolong apa-apa gitu, enggak. Asli kalau ini. Umurnya segitu sudah dimasukkan ke dalam istilahnya ashab majlis Umar. Kenapa bisa begitu? Beliau adalah qari. Bukan sekedar hafalnya banyak, tapi adalah alim faqih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi semangatlah kita ya, insyaallah. Tuh.
para ustaz yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua tadi itu tentang bahwa orang yang qari yaitu orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, orang yang paling sebenarnya yang dimaksud qari di situ bukan sekedar hafalannya banyak. Kalau menurut penjelasan ulama begini, karena faktanya qari zaman dulu itu adalah orang yang beneran alim. Dari mana kita tahu? Ada hadis begini. Maksudnya cara menyimpulkan ulama itu menyimpulkan kenapa qari itu adalah alim. Qari itu adalah hafidz sekaligus alim alias faqih. Karena dalam satu hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa kami ini kalau belajar Quran sama Rasulullah SAW itu 10 ayat 10 ayat. Kami enggak memperbanyak belajar itu sebelum kami benar paham. Berarti apa kesimpulannya? Kalau dia disebut qari, itu paham pasti itu. Dia alim pasti di situ. Itu zaman dulu. Jadi kalau Rasul bersabda bahwa yang paling berhak jadi imam adalah qari, itu sebenarnya maknanya alim, maknanya adalah faqih. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, nah, wa'lam annal madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi alaihi man yu'tamadu alaihi minal ulama anna qira'atal Qur'an afdalu minat tasbih wa tahlil wa ghairihi ma minal adhkar wa qad tazaharat al adillatu ala dzalika. Nah, ini bagian ketiga ya. Bab yang kedua, bagian ketiga apa? Kata Imamun Nawawi rahimahullah, ketahuilah oleh kalian semua annal madhabas sahihal mukhtar, bahwa madhab yang benar, yang sahih, yang terpilih itu, maksudnya pendapat yang benar, yang terpilih itu dari sekian banyak pendapat adalah yaitu bahwa ulama mengatakan qira'atul Qur'ani afdalu minat tasbih wa tahlil wa ghairihima minal azkar. Apa artinya itu? Bahwa membaca Quran lebih afdol daripada tasbih, tahlil, dan zikir-zikir selainnya. Nah, ini perlu dijelaskan ya, supaya nggak salah persepsi. Berarti secara mutlak bacaan Quran itu lebih utama, lebih afdol daripada berzikir. Ini hadisnya bukan apa namanya? Ini kan penjelasan ulama. Nah, kita perlu cermat ya. Yang dimaksud ulama ini memang benar bahwa secara umum qiraatul Quran afdal. Tapi ada catatan. Catatannya begini ya. Ada zikir-zikir di mana justru zikir itu lebih afdal. Kapan? Yaitu zikir-zikir pada waktu-waktu yang telah tertentu. Misalnya ya, kalau orang habis sholat, disunahkan apa? Berzikir. Membaca kalimatut tasbih, kalimatut tahmid, kalimatut takbir. Maka jangan, ya udah saya patokannya ini baca Quran, habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus langsung Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Karena pengertian ini secara umum, tapi ada catatannya bahwa ada tempat-tempat waktu-waktu tertentu yang mana di situ adalah dikhususkan buat zikir. Makanya dikatakan zikir pagi. Ya berarti zikirlah pagi itu. Karena kalau sudah lewat, udah nggak dapet. Atau zikir petang, ya berzikirlah di situ. Kalau udah lewat, ya nggak dapet. Maksudnya keutamaan itu ada masing-masing. Ya, ada zikir-zikir yang memang disunahkan pada waktu-waktu tertentu. Banyak itu tempat zikir-zikir secara khusus. Ya, misalnya ada satu kejadian, maka kita berzikir dengan zikir tertentu. Nah, itu berarti lebih utama zikir itu. Tapi secara umum qiraatul Quran afdalu minat tasbih wa tahlil wa ghairihi minal azkar. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalam.
Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk Allah Subhanahu. Al-Quran itu adalah merupakan apa istilahnya itu cahaya bagi kaum muslim. Al-Quran itu merupakan penjelasan dan banyak ya. Ruh, Al-Quran itu adalah ruh, Al-Quran itu adalah nur, Al-Quran itu adalah tibyanan, Al-Quran itu adalah busyra, Al-Quran itu adalah basirah dan lain-lain. Ya. Baik. Jadi demikian bab kita al-babut tsani fi tarjihil qiraatil wal qari'i ala ghairihima. Masyaallah. Kita sudah mendapatkan pengetahuan atau ilmu dari Imam Nawawi rahimahullah berkaitan dengan keutamaan para pembaca Quran atau orang-orang yang disebut dengan qurra. Tapi qurra ini istilah khusus zaman dulu, sebenarnya makna lebih tepat yang dimaksud adalah orang yang alim dalam hal Al-Quran, orang yang faqih dalam hal Quran, bukan sekedar hafalan banyak. Hafalan banyak itu adalah satu keutamaan, itu adalah pahala yang besar, tapi sebenarnya yang harus kita raih adalah lebih lagi dari itu. Bagaimana kita bisa paham, bagaimana kita bisa mengerti kandungan dari ayat Al-Quran itu. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa sih mereka enggak mentadaburi Quran? Jangan-jangan hatinya terdapat tutupan. Orang yang merasa berat, merasa enggan tadabbur Quran itu, menurut ayat di dalam Al-Quran itu ada kemungkinan ya dia hatinya tertutup. Waliyatubillah. Baik, dari pembahasan ini kalau ada yang ingin menyampaikan hal-hal sesuatu silahkan. Fadal, Ustaz sekalian. Alhamdulillah. Ya. Cukup jelas ya, insya Allah. Ya, gimana? Baik. Alhamdulillah. Barakallahu jazakallahu khairan. Makasih Ustaz Wildan ya. Hadis yang pertama yaitu dari Abu Mas'ud radhiyallahu an tentang ya ummul qauma aqra'uhum. Nah, apakah yang dimaksud dengan imam ya ummu ya, maksudnya menjadi imam ya. Di situ adalah imam konteksnya sholat aja atau imam dalam konteks yang lebih besar itu seorang imamul muslimin, yaitu amirul mukminin, itu khalifah, atau bisa juga seorang imam dalam hal misalnya madhab ya, atau apa ya. Nah, hadis ini kalau secara khusus itu pengertiannya adalah terkait dengan imamus sholah secara khusus ya, secara lafadz itu. Karena di situ ada dikatakan bahwa kalau sebenarnya ada sambungan hadisnya. Sambungan hadisnya itu adalah di bagian bawahnya itu ada catatan fa in kanu fil qiraati sawaan fa a'lamuhum bis sunnah. Jika mereka secara bacaan ini sama antara dua orang, terus siapa yang jadi imam? Lihatlah bagaimana penguasaannya a'lamuhum bis sunnah. Siapa yang paling alim, paling mengerti tentang hadis. Kalau mereka juga sama dalam hal kedua, sama-sama alim dalam hal sunnah atau hadis Nabi, maka akbaruhum sinnan. Yang ketiga itu siapa yang lebih duluan hijrah.
Nabi menyebut 4 hal. Pertama tentang kitab, tentang sunnah, tentang hijrah, baru tentang sinan. Sinan yakni umur. Nah, kalau itu yang diperhatikan, ya, maka konteks hadis itu secara khusus memang adalah bicara imam sholat. Apakah kemudian bisa dimaknai lebih daripada itu? Sebagian ulama berpendapat bisa. Bisa. Mengapa bisa begitu? Ya karena kedudukan sebagai imam sholat sebagai sesuatu yang penting, maka kedudukan sebagai seorang imamul muslimin, amirul mukminin, ya, sebagai khalifah kaum muslimin, itu justru malah lebih penting lagi, lebih strategis lagi. Ya. Maka sebaiknya adalah orang yang aqra'uhum. Itu namanya a'lamuhum, afqahuhum. Ya. Itulah kemudian sebagian ulama berpendapat mengapa para sahabat itu ibaratnya merelakan kepemimpinan kaum muslimin yaitu sebagai khalifah ada di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu karena hadis ini juga. Jadi misalnya salah satu landasan kenapa para sahabat Rasulullah SAW itu kemudian bersikap rela, bersikap kemudian ridho menerima ketika Sayyiduna Abu Bakrin radhiyallahu an ini ditetapkan sebagai khalifah karena mereka paham hadis ini. Bahwa yang paling layak menjadi pemimpin kalian adalah Aqra. Dan satu peristiwa bahwa Nabi menyuruh Abu Bakar sebagai imam sholat. Kan berarti beliau adalah Aqra. Kan gitu. Maka ketika beliau ini dipilih sebagai khalifah kaum muslimin, itu sahabat dengan pemahamannya yang ada di dalam hadis ini juga kemudian merasa lega, maksudnya merasa udah benar ini. Maksudnya yang menjadi khalifah pemimpin kita adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau adalah aqra minna. Aqra'ulil Qur'ani minna. Gitu. Udah betul. Meskipun kalau kita nanti bicara lebih luas terkait dengan sosok khalifah itu tidak menjadi syurutul iniqad bahwa dia harus mujtahid. Enggak menjadi syarat mutlak bahwa khalifah itu harus kalibernya mujtahid. Tidak harus. Ya. Bisa jadi ada orang yang lebih faqih sebagai sosok mujtahid, tapi dia tidak menjadi khalifah. Justru orang yang tidak kaliber mujtahid jadi itu enggak ada masalah. Karena itu hanya syurut afdoliyah namanya. Jadi ulama itu sangat bagus ya mendudukkan apa namanya ya tentang beberapa kriteria syarat-syarat menjadi imam. Ya. Jadi tadi kita singgung bahwa apakah ini bisa dimaknai untuk lebih luas bisa saja. Dan memang ulama sebagiannya menganggap itu adalah landasan bagi pemilihan seorang pemimpin juga. Siapa yang paling alim dalam hal agama? Siapa yang paling menguasai Al-Quran? Justru itu sesuatu yang sangat bagus. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Pilihlah pemimpin yang paling paham Al-Quran. Yang memang punya tekad ya. Yang memang punya hasrat untuk menerapkan, mengamalkan Al-Quran. Seharusnya itulah pemimpin kita. Yang mengabaikan Quran nggak layak jadi pemimpin. Gitu ya. Yang kemudian memusuhi Quran nggak layak jadi pemimpin kita. Ya. Allah a'lam bishawab. Jadi boleh ya. Dan memang itu pendapat sebagian ulama kita. Wallahu a'lam. Baik, silakan Ustaz. Kalau ada ingin menyampaikan hal-hal lain. Tafadhol. Baik, mungkin cukup ya. Insyaallah kita sampai di sini dulu. Jadi kita sudah menuntaskan bab yang kedua dan mudah-mudahan kita dikaruniai kesempatan, dikarunia umur dan bisa melanjutkan masuk ke bab yang ketiga. Masya Allah.
Tiga ini juga tidak terlalu panjang. Mulai agak panjang itu bab yang keempat. Dan itulah inti kitabnya. Bab 4, bab 5, bab 6. Baik, kita tutup majelis kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan wa wara'an fid din wa ja'alna hudatan muhtadin wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba. Allahumma ja'al khaira umrina awakhirahu wa khaira a'malina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma liqa'ik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallim ikhwanana fi sa'ir buldanil muslimin khususan fi Gaza fi Filistin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.